Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 3 Juli 2022, Pekan Biasa ke-14. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 sampai dengan 14a. Mazmur bab 66 ayat 1, 3 sampai dengan 7a, 16 dan 20. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 14 sampai dengan 18. Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12, 17 sampai dengan 20. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menunjuk 70 murid lain. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersukacitalah karena namamu
ada terdaftar di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah sayembara online, penyelenggara sayembara bertanya kepada para remaja tentang hal dan momen apa yang paling menyenangkan dalam hidup mereka. Ada yang menjawab bahwa momen yang paling menyenangkan dalam hidupnya adalah ketika bersama teman-teman. Ada yang bilang pergi ke mall, ke taman wisata, tinggal di rumah, makan makanan kesukaan, bersama pacar, main game, disayang orang tua, dan beberapa jawaban lain lagi. Dari semua jawaban di atas, ada seorang remaja yang memberikan jawaban yang sangat berbeda. Remaja itu mengatakan bahwa dia mengalami kegembiraan ketika ia memberikan roti kepada dua anak yang sedang kelaparan. Ekspresi kegembiraan lewat senyum dan mata yang penuh sukacita ketika mengucapkan terima kasih, membawa sukacita di hati remaja tersebut. Ia mengalami kegembiraan ketika orang yang dibantu mengalaminya. Yesus mengutus 70 murid. Mereka diutus pergi berdua-dua. Yesus mengutus mereka mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Yesus mengutus mereka ke kampung-kampung untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat dan setan. Mereka menghadirkan wajah kerajaan Allah yang menghibur, murah hati, lemah lembut, suci hati, dan pembawa damai. Setelah menjalani tugas sebagai utusan, mereka kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Yesus menghargai dan menggarisbawahi kegembiraan mereka, bahwa ia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Banyak juga kuasa Yesus ada di dalam diri mereka. Namun, Yesus langsung mengingatkan mereka supaya jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada mereka, tetapi mereka patut bersukacita karena nama mereka ada terdaftar di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini? Pertama, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menghadirkan Allah laksana seorang ibu yang baik. Tuhan baik dengan umat-Nya dan menghibur mereka yang sudah mendiami Yerusalem. Tuhan tidak meninggalkan kita bagaikan yatim piatu. Apapun kesulitan, kekurangan yang kita hadapi, Tuhan tetap memberikan jalan dan petunjuk. Dia tidak membiarkan kita merana sendirian, tetapi menyertai dan memberkati kita. Dalam kuasa Roh-Nya, Dia memberi kita daya untuk memperjuangkan dan menata hidup yang sementara ini secara baik dan bermutu. Kedua, hidup penuh sukacita. Setelah menjalani tugas perutusan, ke-70 murid kembali dengan gembira dan penuh sukacita. Perasaan gembira
bisa menghiasi hidup setiap orang. Seorang imam bergembira karena selalu setia dan tekun dalam tugas pastoral paroki. Seorang imam yang bekerja di sekolah bergembira karena menjadi pengajar yang baik. Berkat pelayanannya, banyak orang terbantu secara rohani maupun keilmuan. Seorang bapa bergembira karena menjadi suami yang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin istri dan anak-anaknya, dan menjadi suami yang setia sehingga mampu menciptakan keluarga yang damai sejahtera. Kita bergembira karena menyisihkan uang untuk orang miskin. Kita juga bergembira karena bisa menjenguk saudara kita yang sakit. Dan masih ada banyak kegembiraan yang lain yang muncul berkat usaha kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sukacita bisa terjadi jika kita menghidupi perutusan kita masing-masing dalam kuasa dan kasih Tuhan. Para murid bergembira saat menjalani perutusan. Kita belajar bahwa segala aktivitas yang dipercayakan kepada kita akan melahirkan sukacita saat kita mau kembali kepada Yesus dan menceritakan segala pengalaman itu kepadanya. Di dalam Dia kita mendapat peneguhan, perlindungan, dan kekuatan, serta kita bersukacita karena nama kita ada terdaftar di surga. Saudara, dalam suasana hening, hadirkan di dalam batinmu kegembiraan-kegembiraan yang Anda alami selama ini. Perasaan gembira dan senang yang menjadi daya dorong dalam setiap pekerjaan atau aktivitasmu. Mohonlah kepada Tuhan kesiapsiagaanmu untuk menjadi pewarta kabar gembira sabda kasih-Nya. Bersyukurlah kepadanya, pujilah nama-Nya yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menjanjikan hiburan dan perdamaian bagi setiap kami. Kau yakinkan kami bahwa di samping-Mu kami semua boleh mengalami damai dan sukacita. Utuslah kami membawakan damai itu kepada siapapun, dan semoga mereka yang kami temui merasa dekat dengan kerajaan-Mu yang penuh sukacita itu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu biasa ke-14. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.